Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah permainan bagi orang kaya di Jakarta ini, sampai hari itu ketika sahabatku memaksa saya menjadi teh hijau untuk menghancurkan hubungan orang lain. Bayangkan saya, seorang pemuda biasa dari kampung di pinggiran kota, tiba-tiba harus berpura-pura menggoda seorang pria tampan yang tak pernah saya kenal sebelumnya. Itu bukan hanya pengkhianatan terhadap diri sendiri, tapi juga pukulan telak bagi hati yang selama ini saya sembunyikan rapat-rapat. Saya ingat betul malam itu di sebuah kai kecil di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Udara lembab khas ibu kota menyelimuti tubuhku, tapi yang lebih menyesakan adalah kata-kata Andi, sahabatku sejak SMA. "Raka, kamu harus bantu aku," katanya dengan mata memohon, tapi nada suaranya penuh amarah tersembunyi. Andi, pria yang selalu jadi pusat perhatian dengan senyumnya yang memikat, sedang patah hati karena pacarnya, Lita, selingkuh dengan seorang pengusaha muda bernama Dimas. Dia itu bajingan, Raka. Dia ambil Lita dari aku. Kamu harus dekati dia, buat dia jatuh cinta padamu, lalu hancurkan hatinya seperti yang dia lakukan padaku. Saya terdiam, jantung berdegup kencang. Saya bukan tipe orang yang suka bermain-main dengan perasaan. Saya, Raka, hanyalah seorang desainer Grace Relance yang tinggal di kos sederhana di Tebet. Hidupku biasa saja, bangun pagi, kerja di laptop, sesekali jalan-jalan ke pasar malam untuk mencari inspirasi. Tapi Andi tahu rahasiaku. Dia tahu bahwa saya gay, meski saya belum pernah terbuka kepada siapapun selain dia. Kamu bisa, Rak. Kamu tampan, pintar bicara. Jadilah teh hijau itu manis di depan tapi racun di belakang. Kata-katanya menusuk. Teh hijau, istilah yang populer di kalangan anak muda Jakarta untuk orang yang pura-pura polos tapi sebenarnya manipulasi, khususnya dalam urusan asmara. Awalnya saya menolak. Ini gila, Di. Aku bukan aktor. Tapi Andi memohon, bahkan mengancam akan ceritakan rahasiaku ke keluarga jika saya tak mau. Keluargaku di desa Jawa Barat tak akan paham. Mereka masih tradisional, menganggap cinta sesama jenis sebagai dosa besar. Akhirnya, dengan hati berat, saya setuju. Rencananya sederhana, saya akan kebetulan bertemu Dimas di gym yang sering dia kunjungi, lalu mulai menggoda secara halus. Pertemuan pertama itu terjadi 2 minggu kemudian. Gym di kawasan Sudirman, tempat para eksekutif muda berlatih. Saya sengaja datang saat jam sibuk, berpura-pura baru pertama kali. Dimas, dengan tubuh atletis dan senyum ramah, mendekati saya saat saya kesulitan dengan treadmill. "Butuh bantuan?" tanyanya, suaranya hangat seperti angin pantai Bali. Saya tersenyum malu-malu, seperti yang Andi ajarkan. "Iya, Mas. Saya baru mulai olahraga." Kami ngobrol, dan saya merasa aneh, perasaan ini bukan pura-pura. Matanya, coklat tua seperti kopi tubruk, membuat hati saya bergetar. Sejak itu, kami sering bertemu. Dimas ternyata bukan seperti yang Andi gambarkan. Dia anak tunggal dari keluarga pengusaha di Surabaya, pindah ke Jakarta untuk mengelola bisnis keluarga. "Aku suka Jakarta karena di sini semua orang punya mimpi," katanya suatu hari saat kami minum kopi di Kairotop. Saya mendengar ceritanya tentang Lita, mantan pacarnya yang katanya terlalu materialistis. "Aku putus karena dia lebih suka uang daripada hati." Kata-katanya membuat saya ragu. Apakah Andi bohong? Tapi saya ingat tugas saya, dekati, buat jatuh cinta, lalu tinggalkan. Malam-malam berikutnya, saya mulai merasa konflik batin. Setiap pesan dari Dimas membuat senyumku merekah, tapi ingatan akan Andi membuatku bersalah. Bagaimana kalau aku benar-benar jatuh cinta, gumamku pada diri sendiri di kamar kos yang sepi. Saya mulai menghindari Andi, tapi dia terus mendesak. "Sudah dekat belum? Buat dia gila padamu." Saya jawab singkat, tapi hati saya sudah terbelah. Dimas mengajak saya jalan-jalan ke Ancol, naik gondola sambil melihat matahari terbenam.
Raka, kamu beda dari orang lain. Kamu dengar aku dengan sungguh-sungguh. Tangannya menyentuh tanganku dan saat itu saya tahu ini bukan lagi permainan. Tapi Andi tak mau tahu. Dia datang ke kosku marah besar. Kamu lambat. Dita bilang Dimas mulai jarang hubungi dia. Itu berarti rencana berhasil, tapi kamu harus percepat. Saya diam tapi dalam hati saya berteriak. Mengapa saya harus hancurkan hati orang yang mulai saya sayangi? Malam itu saya menangis sendirian memeluk bantal. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Indonesia ini dengan budayanya yang campur aduk antara modern dan tradisi membuat saya merasa terjebak. Saya ingin bebas mencinta, tapi masyarakat tak ingin. Akhirnya saya putuskan untuk lanjutkan rencana, tapi dengan modifikasi. Saya akan dekati Dimas lebih dalam, tapi bukan untuk hancurkan, mungkin untuk selamatkan diri sendiri. Kami mulai sering bertemu, berbagi cerita tentang mimpi. Dimas cerita tentang keinginannya membangun sekolah di desa asalnya, sementara saya cerita tentang desain yang ingin saya buat untuk promosikan budaya Indonesia. Kamu inspirasi, Rak, katanya, dan hati saya meleleh. Tapi konflik mulai muncul. Andi curiga mulai ikuti saya. Suatu hari, dia lihat kami berdua di taman. Apa-apaan ini? Kamu beneran suka dia, tuduhnya. Saya denial, tapi hati saya tahu kebenaran. Ini adalah awal dari badai yang akan datang. Badai itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Setelah pertemuan di taman, Andi menjadi posesi. Dia kirim pesan ancaman, jangan khianati aku, Rak. Ingat rahasiamu. Saya merasa seperti burung dalam sangkar, tak bisa terbang bebas. Di sisi lain, Dimas semakin dekat. Dia ajak saya ke Bali untuk akhir pekan, katanya untuk bisnis tapi sebenarnya untuk liburan. Kita butuh istirahat dari hiruk-pikuk Jakarta, katanya dengan senyum yang membuat lutut saya lemas. Di Bali, di pantai Kuta yang ramai, kami berjalan bergandengan. Angin laut menyapu rambutku dan untuk pertama kalinya, saya merasa bebas. Dimas, apa yang kamu rasakan padaku? Tanya saya tiba-tiba, hati berdegup. Dia berhenti memandang saya dalam. Aku suka kamu, Rak. Lebih dari teman. Kata-katanya seperti petir di langit cerah. Saya ingin balas, tapi ingatan akan Andi menghentikan saya. Malam itu di Ila Sederhana, kami bicara sampai pagi. Dia cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana dia pernah ragu dengan orientasi seksualnya. Aku Rak. Tapi denganmu, rasanya benar. Kembali ke Jakarta, konflik memuncak. Andi datang ke kantor relance saya, marah besar. Kamu khianati aku. Dita bilang Dimas putus dengannya karena kamu. Saya terkejut. Ternyata Dimas sudah putus dengan Lita sejak lama, tapi Andi tak percaya. Ini rencanamu, kan? Kamu pakai aku untuk dekati dia, tuduhku balik. Andi tertawa pahit. Tidak, Rak. Aku pakai kamu karena aku tahu kamu gay dan Dimas juga. Aku ingin hancurkan kalian berdua. Pengakuan itu seperti pisau menusuk. Ternyata Andi bukan sahabat sejati. Dia homofobik menggunakan rahasiaku untuk balas dendam. Saya merasa dikhianati, hati hancur. Kenapa, Di? Kita berteman bertahun-tahun. Dia jawab dingin karena aku tak bisa terima orang seperti kalian. Saya menangis tapi juga marah. Ini Indonesia modern tapi prasangka masih ada. Saya hubungi Dimas, ceritakan semuanya. Dia syok tapi memeluk saya. Aku tak peduli masa lalu. Yang penting sekarang. Tapi Andi tak berhenti. Dia sebarkan rumor di media sosial, sebut saya dan Dimas sebagai pasangan abnormal. Di Jakarta, gosip cepat menyebar. Keluargaku di desa mendengar, telepon saya dengan amarah. Raka, apa benar? Kamu bawa malu keluarga.
Saya jatuh ke lubang depresi. Setiap malam saya bergumam sendiri, mengapa cinta ini harus begini? Di negeri ini di mana toleransi diajarkan tapi prakteknya beda. Dimas dukung saya, ajak ke psikolog. Kita lawan bersama, Rak. Tapi tekanan makin berat. Teman-teman menjauh, pekerjaan relance berkurang. Saya merasa sendirian meski Dimas di sisi. Suatu hari Andi datang lagi, minta maaf. Aku salah, Rak. Aku cemburu karena Lita, tapi juga karena aku suka kamu. Pengakuan kedua yang mengejutkan. Ternyata Andi bingung dengan perasaannya sendiri. Aku takut, makanya aku sakiti kalian. Saya terdiam, hati campur aduk. Apakah ini akhir konflik atau awal yang baru? Kami bertiga bicara panjang. Andi akui kesalahannya, janji berubah. Dimas makan dia, tapi saya ragu. Cinta tak boleh paksa, Di. Akhirnya Andi pergi, tapi dengan janji tak ganggu lagi. Tapi kerusakan sudah terjadi. Rumor terus beredar, membuat kami harus sembunyi. Setelah pengakuan Andi, hidupku seperti roller coaster. Dimas dan saya semakin dekat, tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Kami pindah ke apartemen kecil di Kemang, mencoba bangun kehidupan baru. Kita bisa, Rak. Indonesia sedang berubah, katanya optimis. Tapi saya pesimis. Setiap kali keluar, saya merasa mata orang memandang aneh. Konflik baru muncul ketika keluargaku datang ke Jakarta. Ayah dengan wajah keras khas orang Jawa, marah besar. Kamu harus berhenti, Raka. Ini dosa. Ibu menangis, kami tak ajar kamu begini. Saya jelaskan, tapi mereka tak dengar. Kembalilah ke desa, nikah dengan gadis baik. Hati saya hancur. Dimas dukung saya, tapi saya merasa bersalah. Mungkin aku harus pergi, Dim tak ingin bikinmu susah. Malam itu, kami bertengkar pertama kali. Jangan tinggalkan aku, Rak. Kita lawan bersama. Tapi saya takut. Di Indonesia, dengan undang-undang yang ambigu tentang LGBT, kami rentan. Saya ingat cerita teman yang diusir keluarga, hidup gelandangan. Apa masa depan kita, gumamku sendirian. Andi muncul lagi, kali ini sebagai sekutu. Dia ikut komunitas LGBT di Jakarta, belajar toleransi. Aku salah dulu, Rak. Biar aku bantu bicara dengan keluargamu. Kami bertemu di rumah makan Padang, bicara panjang. Andi cerita pengalamannya, bagaimana dia sekarang paham. Ayah mendengar, meski marah. Kalian anak muda, tapi tradisi tak bisa diubah begitu saja. Perlahan hati ayah melunak. Ibu peluk saya, kami tak ingin kehilanganmu. Itu momen emosional. Tapi tak semudah itu. Rumor di kantor Dimas menyebar, bosnya ancam pecat. Ini perusahaan keluarga, tak boleh ada skandal. Dimas tegar, aku mundur saja. Saya panik, jangan Dim. Ini karena aku. Kami putuskan pindah ke Bali, mulai bisnis kecil, kaya dengan tema budaya Indonesia. Di sana, masyarakat lebih terbuka. Tapi Andi datang bawa kabar buruk, Lita balas dendam, sebarkan oto kami. Dia marah karena Dimas tinggalkan dia. Oto itu viral di Twitter, dengan komentar kebencian. Saya merasa dunia runtuh. Mengapa orang tak biarkan kami bahagia? Di tengah badai, Dimas usul kawin di luar negeri. Kita bisa ke Australia, legal di sana. Tapi saya ragu bagaimana keluarga. Konflik batin makin dalam. Saya bermimpi buruk melihat diri sendiri sendirian. Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Akhirnya, kami hadapi Lita. Di sebuah pertemuan dia tertawa sinis. Kalian pikir bisa bahagia. Aku hancurkan kalian. Tapi Andi bela kami, cukup, Lit. Ini karena aku dulu. Lita syok, akhirnya ma. Tapi kerusakan tetap.
Kami kehilangan teman tapi dapat dukungan dari komunitas online. Di Bali, kami mulai hidup baru. Kai kami bernama Cinta Nusantara, jadi tempat berkumpul anak muda. Tapi masa lalu tak hilang. Saya sering termenung memandang laut. Dim, apa kita benar? Tanyanya suatu hari. Dia peluk saya, ya, Rak. Cinta kita murni. Konflik muncul lagi ketika ayah sakit. Saya pulang ke desa, Dimas ikut. Desa di Jawa Barat dengan sawah hijau jadi saksi pertemuan emosional. Ayah diranjang sakit, pegang tangan saya. Makan ayah, nak. Ayah tak paham dulu. Air mata mengalir. Ibu masak makanan aurit, Dimas baik, ya. Itu momen rekonsiliasi. Tapi di Bali, bisnis terganggu. Kompetitor homobik sebarkan isu. Pelanggan berkurang. Saya stres, bertengkar dengan Dimas. Ini karena kita, kataku. Dia tenang, kita bangun lagi. Andi datang bantu investasi kecil. Aku tebus kesalahan. Perlahan, Kai bangkit. Kami adakan acara senil, dapat dukungan. Tapi Lita muncul lagi, minta maaf sungguhan. Aku salah karena cemburu. Kami makan jadi teman. Hati saya mulai damai. Cinta ini tak mudah, tapi layak. Kami rencanakan masa depan adopsi anak mungkin. Di Indonesia, tantangan besar, tapi harapan ada.